sekitar bulan Juli gitu ya. Bulan Juli saya lulus, Juli Agustus saya lulus. Kemudian saya masuk untuk sekolah di Jepang itu 2008 ya, 2007 saya lulus, 2008 itu saya masuk di bulan Agustus ya. Jadi bukan Agustus, Oktober, sorry, Oktober. Jadi pas begitu saya selesai S1, saya lanjut S2. Nah, itu. Jadi ini saya berikan kesempatan juga, eh, istilahnya saya kasih kisi-kisi gitu ya, kalau misalnya mau sekolah S2 lagi gitu kan, atau mau mencari pengalaman di luar negeri dengan summer course dan lain-lain, itu kalian saatnya berlatih di sini. Kalau misalnya Bu ada yang saya nggak paham Bu gitu kan, gimana cara mulainya, boleh silakan bertanya, silakan apa ya, silakan menghubungi saya gitu ya, atau silakan, tapi jangan kosongan ya Dek. Kalau misalnya Bu saya tuh tertariknya sama Prof ini papernya seperti ini, saya nggak paham itu ini gitu kan, saya mau berkorespondensi Bu, misalnya ya, kemarin saya sudah coba berkorespondensi tapi tidak ada balasan gitu kan. Nah, itu boleh tanya ke saya ya. Caranya caranya seperti apa gitu kan. Ya. Tapi kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, itu jadi kalau misalnya yang bisa berhasil korespondensi itu nilainya otomatis yang 50% A ya, Dek. Nah, kalau misalnya yang tidak dapat hasil yang korespondensi itu berarti kita mulai ini ya penilaiannya dari presentasi, diskusi artikel, kemudian tugas kuis itu ya. Kuis ini dimasukkan ke komponen problem based learning ya. UTS tadi sudah saya sebutkan ya, UTS dilakukan sebagai review materi 1 sampai 6. Kalau UAS review materi 8 sampai 13. Nah, soft skill ini juga kita nilai gitu kan. Apa yang kita nilai dalam soft skill? Keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, absensi, perilaku selama diskusi dan presentasi. Jadi kalau misalnya sering telat atau apa itu pasti juga akan mempengaruhi nilai soft skill-nya. Misalnya seperti sekarang gitu kan. Kalau saya sekarang ini tutup mata aja gitu. Kalau saya lihat partisipan masih 47, padahal kelas Surabaya ini jumlahnya berapa? 50 kan ya? 50 ya, berarti kan ada 40, ada 4 ya, 4 mahasiswa yang tidak hadir gitu. Itu sudah saya tahu karena memang hari ini hari libur gitu ya, tapi memang apa akan lebih susah mencari pengganti hari libur gitu ya, dan banyak hari liburnya. Nah, ini eh, ya sebetulnya itu juga masuk ke nilai soft skill gitu ya. Oke, nah ini sekarang saya jelaskan satu-satu ya. UTS UAS itu berdasarkan hasil kinerja mandiri ya. Kemudian PBL tadi 50% ya. Dari semua ditambahkan tugas individu, tugas kelompok gitu ya. Kita akan ada 2 kali ya tugas atau kuis selama perkuliahan. Jadi bisa bisa jadi kuisnya 1 kali, tugasnya 1 kali gitu ya. Selain ini ya, selain presentasi ya. Kalau presentasi itu berarti ada ringkasan, ada PPT gitu ya. Terus nanti kalian presentasi. Di presentasi itu kan kalian mempresentasikan, ada apa? Ada diskusi juga. Nah, itu semuanya masuk komponen PBL. Jadi soft skill ya. Nah, ini di sini sebetulnya ya, kita semuanya itu perkuliahannya offline, kecuali seperti sekarang kalau misalnya ada jadwal eh, libur, hari libur atau seperti apa bisa kita lakukan online. Atau tadi seperti yang saya sebutkan ya, di beberapa TM itu ya, yang untuk bakteriofag dan juga vaksin virus, karena kita tidak bisa menghadirkan pematerinya secara langsung di universitas gitu ya, untuk memberikan eh, materinya, maka kita lakukan secara online. Sebetulnya juga videonya harus diaktifkan gitu ya. Nah, ini juga agak susah saya kalau ini. Tapi apa saya bisa memaklumi karena kebetulan video saya juga lagi bermasalah gitu ya. Ya udah, jadi nggak apa-apa meskipun tidak offline, tidak on cam, cuman
saya harapkan semuanya ya meskipun off cam itu saya harapkan semuanya memahami apa yang dijelaskan. Ini mahasiswa diharapkan hadir dalam perkuliahan, aktif dalam mengerjakan tugas, ini kuis atau ini semuanya individu ya, UTS, tugas kelompok tadi ya, yang PBL. Nah, ini jika ini ya saya tekankan lagi ya, jika ada mahasiswa yang tidak berpartisipasi ya pada tugas kelompok, maka nama mahasiswa tersebut tidak perlu dimasukkan. Ya. Jadi anggota kelompoknya tidak ada kewajiban untuk menulis nama mahasiswa yang tidak aktif tersebut. Ya. Silahkan juga laporkan ke saya atau Bu Ratna ya yang memberikan penugasan. Presensi perkuliahan bisa dilakukan secara online dan offline. Kalau saya memang tidak terlalu ini ya, Dek, tidak terlalu strict masalah absensi. Jadi saya hanya jadi maksud saya seperti ini, bukan berarti saya tidak mengurus absensi ya, seperti ini. Kalau misalnya ada yang izin karena mungkin kegiatan lomba kah atau ada penugasan dari fakultas atau universitas itu tolong menyertakan surat izin ya. Itu akan saya maklumi. Atau misalnya sakit, tolong menyertakan surat keterangan sakit. Ya. Bisa dititipkan ke temannya, atau kalau misalnya pas hari itu, kadang kan kalau memang sakit kan ya kita tidak bisa memprediksi ya. Misalnya hari itu memang pas lagi sakit itu tolong pas hari H saat sakit itu saya di Japri saja Bu, saya tidak bisa ikut kuliah karena sakit misalnya seperti itu. Nanti surat keterangan sakitnya bisa menyusul ya. Nah, mahasiswa diwajibkan menaati peraturan perkuliahan termasuk tata tertib ketika kuliah dan ujian, Jadi ujian, karena ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini kita ikut berdasarkan jadwal fakultas, jadi kan ada panitia UTS dan UAS juga, jadi tolong dipatuhi juga peraturan dari panitia UTS atau UAS. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak masuk pada saat UTS atau UAS mungkin karena sakit atau apa, itu juga selain menghubungi PJMK juga harus menghubungi panitia UTS atau UAS ya. Karena nanti panitia UTS dan UAS akan membantu untuk membuka cekal nilai UTS dan UAS-nya. Pengalaman kalau misalnya kalian hanya menghubungi PJMK itu ya, Dek, kalian ya diberikan kesempatan untuk ujian gitu ya, tapi nilainya tidak akan masuk karena kalian belum lapor ke panitia UTS dan UAS sehingga nilainya tadi tidak bisa masuk karena dicekal gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada yang perlu surat ujian perbaikan ya. Ujian perbaikan itu biasanya akan kita lakukan sebelum memasukkan nilai akhir ya. Jadi mungkin seminggu setelah UAS ya, seminggu setelah UAS itu kan setelah UAS virologi ya, setelah UAS virologi itu kan kita akan tahu berapa nilai kalian gitu ya. Nah itu nanti kalau misalnya nilainya jeblok gitu ya, itu kita akan adakan ujian perbaikan khusus untuk yang nilainya DC ya. Yang B ya nggak usah ya. Nah maksimal nilai perbaikan itu B ya, maksimal nilai perbaikan itu B ya. Nah, nanti saya juga akan pertimbangkan, saya lihat dulu nilai UTS-nya. Kalau memang nilai UTS-nya juga jeblok, nanti akan ada perbaikan nilai UTS. Ya. Oleh karena itu, kita lakukan review dulu ya sebelum UTS untuk mengetahui apakah mahasiswa itu benar-benar paham dengan apa yang sudah kita ajarkan selama perkuliahan sebelum UTS. Ya. Di sini yang topik presentasi PBL ya itu ada di T14 ya. Ini silakan mahasiswa membagi kelompok ya secara mandiri. Mungkin untuk yang kelas Gresik ini bisa 10 ya, 10 kelompok. Mahasiswa melakukan review jurnal ya terkait studi kasus yang berhubungan dengan diagnosa virologi ya. Jurnal yang diambil minimal ya 5 tahun terakhir gitu ya, minimal dari jurnal ilmiah internasional. Kemudian ini tadi ya korespondensi dengan pemilik artikel, makalah dan resume.
disusun dan dikumpulkan pada H-3 sebelum perkuliahan melalui halaman Hebat e-Learning. Nah, pada saat presentasi dilakukan singkat ya, 10-15 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Ya. Penilaian ini juga digunakan untuk memenuhi komponen PPL ya, sama seperti kuis dan tugas. Ya. Ada yang ditanyakan sampai poin ini? Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham. Baik. Kalau sudah paham semuanya, mungkin yang pengantarnya sedikit saja ya, Dek, karena ini sepertinya saya juga, kenapa saya juga kalau kuliah online itu agak susahnya karena saya nggak tahu mahasiswanya ini paham atau enggak gitu ya. Dia mungkin eh, hari ini kita pengarahan saja ya, kita pengarahan saja untuk mata kuliah virologi. Ya. Untuk yang pengantar virologi dan patogenesis tadi ya di jadwalnya itu kan karakteristik dan patogenesis virus akan dijelaskan oleh Bu Ratna minggu depan. Ya. Tidak ada yang ditanyakan untuk kontraknya. Sudah paham, Bu Dwi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Terima kasih, selamat berlibur ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.